Tuan muda, wanita yang menyelamatkan Anda 10 tahun lalu telah ditemukan. Dia adalah direktur utama dari grup Lin, Nona Lin Chan. Kak, aku telah mencarimu selama 10 tahun. Akhirnya aku bisa datang untuk menikahimu. Presiden Lin, apakah Anda benar-benar akan menikah besok? Padahal Song Wen itu hanya pria yang numpang hidup. Jika bukan karena wasiat mendiang nyonya, yang mengharuskan Anda menikah untuk bisa mewarisi perusahaan. Kenapa harus bertemu sekarang? Apa tidak ada hal yang bisa dibicarakan besok? Cepatlah kemari sekarang. Mobilku sedang diservis, tolong panggilkan aku mobil. Tuan muda, aku sudah mengutus orang untuk menutup semua jalan. Bahkan, seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Keamanan perhatian. Sekarang adalah hari penting bagi Tuan muda. Ini momen yang paling krusial. Kak, apakah kamu juga mengenaliku? Mobil Lamborghini sekarang narik penumpang juga? Apakah ekonomi sekarang sedang merosot sedalam itu? Aku sedang menjemput seseorang. Mohon maaf, jalan di sini ditutup. Anda tidak boleh masuk. Apa maksudmu narik penumpang? Kak, aku adalah... Ini mobil yang kupesan, Hotel Marriott. Aku sedang buru-buru. Setidaknya aku memakai setelan edisi terbatas Italia. Sebelah mana dariku yang terlihat seperti sopir? Jadi pergi tidak sih? Baik. Jalan. Jalan sekarang. Kak, apa kamu benar-benar tidak ingat padaku? Tuan muda, Siapa pria brengsek itu? pria yang Anda sebut itu adalah tunangan Nona Lin Chan. Itu adalah istriku. Bagaimana bisa dia menikah dengan orang lain? Tunggu dulu, Tuan muda jangan terburu-buru. Tuan muda, Besok kamu akan menikah denganku. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Minumlah. Hanya demi mengatakan semua ini, kamu membuang 10 menit waktuku. Kalau bukan karena syarat surat wasiat ibuku yang mengharuskan aku menikah sebelum usia 28 tahun, agar bisa mewarisi bisnis keluarga, aku tidak akan pernah memilihmu. Lin Chan, malam ini akan kubuat kau tak bisa lari dariku. Si keparat ini, hentikan pria itu. Chan, anak muda, kamu menabrak orang. apa Pak Tua ini sedang berpura-pura kecelakaan? Song Wen bajingan itu, berani sekali dia meracuniku. Panas sekali. Kamu kenapa? Aku akan bertanggung jawab padamu. Anak ini kelihatannya tidak lebih tua dari adikku. Bagaimana bisa aku tidur dengannya? Kamu masih muda? Cepatlah cari pekerjaan. Apa dia menganggapku pria bayaran? Tuan muda, saya tahu Anda ingin sekali membalas budi, tapi tidak perlu sampai seperti ini. Pak Guan, meskipun untuk sementara dia belum mengenaliku, tapi pesonaku saat itu sudah bawaan lahir. Aku tidak bisa apa-apa, jadi tidak usah diperdebatkan lagi. Lagi pula, kemana dia pergi? Dia akan menikah hari ini, diadakan di Hotel Crown di bawah naungan keluarga Likita. Sekarang dia sudah pergi ke lokasi pernikahan. Apa? Menikah? Kak yang baik, habis tidur denganku, lalu lari. Kak, kemampuanmu ini sudah jauh lebih hebat dibanding 10 tahun lalu. Ayo pergi Baik, ke lokasi pernikahan. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang mereka lakukan ini? Hahaha. Lin Chan, cepatlah berlutut. Layani aku dan cuci kakiku. Kenapa aku harus melakukannya? Lin Chan, aku tidak peduli perusahaanmu bernilai puluhan miliar dolar, atau punya ratusan ribu karyawan. Begitu kamu menikah dengan putraku, kamu harus mematuhi aturan keluarga kediaman Song. Hari ini, di hadapan semua orang,
kamu harus melayani wanita tua ini dan mencuci kakiku. Aturan keluarga kediaman Song? Aturan macam apa itu? Zaman sekarang kok masih ada aturan keluarga? Benar sekali. Aturan pertama keluarga kediaman Song kami adalah, sebagai menantu, kamu tidak boleh memiliki uang pribadi. Setelah kamu menikah ke keluarga-keluarga Song kami, semua aset properti, kendaraan, saham, serta tabungan atas namamu, semuanya harus dipindah tangankan ke atas nama putraku. Setiap sen yang kamu hasilkan di masa depan, harus diserahkan kepadaku, ibu mertuamu, untuk dikelola. Harta kekayaan atas nama Presiden Lin itu paling tidak bernilai puluhan miliar dolar. Kalau setelah menikah, asetnya dibagikan kepada keluarga Song, bukankah keluarga Song akan menjadi orang terkaya di kota kita? Namanya juga wanita. Seberapapun hebat karirnya sebelum menikah, setelah menikah tetap harus bergantung pada pria. Bicara apa kalian ini? Benar sekali. Tidak masuk akal. Apakah kamu juga berpendapat begitu? Apa yang ibu katakan, tidak ada yang salah. Menantu yang mencuci kaki ibu mertuanya adalah hal yang sudah sepatutnya dilakukan. Lagi pula, mau itu uangmu atau uangku, karena kita sudah menikah, itu semua adalah uang keluarga kita kan? Apalagi aturan keluarga kediaman Song yang lain? Banyak bicara sekali kamu, memangnya otak udangmu itu bisa mengingat semuanya? Cepat berlutut, dan cuci kakiku sekarang. Hahaha. Terus kenapa kalau kamu direktur berharta puluhan miliar, kamu tetap saja yang memohon sampai menangis untuk menikah dengan putraku, dan tetap harus menurut mencuci kakiku ini? Hahaha. Kamu benar-benar membuat keluarga-keluarga Lin malu. Anak haram sepertimu, memangnya pantas dianggap keluarga-keluarga Lin? Jangan banyak bicara. Dalam beberapa jam ke depan, kamu akan genap berusia 28 tahun. Jika belum menemukan suami untuk menikah, kamu akan kehilangan hak waris atas keluarga Lin. Bisnis grup Lin adalah hasil jerih payah ibuku, bahkan jika bukan milikku, tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Kamu, Nona muda kedua, mengapa Anda kesini? bukankah aku sudah memintamu menjebaknya agar menyerah? Tapi kamu malah membiarkannya kabur. Apa gunanya aku memeliharamu? Saya yang tidak mampu, mohon maaf. Enyahlah. Kak, tadi malam kamu malah bermalam dengan pria asing dan bersenang-senang di hotel. Hari ini masih berani datang untuk menikah dengan menantu Song. Kamu sungguh bekerja keras ya. Lincoln, pria asing mana yang kamu layani di atas ranjang semalam? Bukankah kemarin kamu yang berada di hotel? Mana aku tahu? Setelah kuberi obat, kamu langsung pergi. Siapa yang sangka malah menguntungkan orang lain? Bicara apa kamu? Dasar bodoh. Bisa-bisanya dia mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Song demi mencari menantu idaman, rela melakukan segala cara. Linchan, jangan terlalu sombong. Serahkan semua aset kekayaanmu, maka kejadian hari ini akan dianggap tidak pernah ada. Jika tidak menikah denganku sekarang, posisi ahli waris keluarga Lin tidak akan bisa dipertahankan. Song Wen, apa kamu sedang bermimpi? Bagaimana mungkin aku Lin Chan akan menikahimu, pria tidak berguna? Aku umumkan, Song Wen tidak layak menjadi suamiku. Sekarang, aku akan mencari suami secara terbuka. Lin Chan mencari suami secara terbuka. Lin Chan, wanita tua berusia 28 tahun, yang sudah pernah tidur dengan pria lain, siapa yang mau menerimamu? Jika kamu pintar, segera berlutut dan minta maaf padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan membiarkan putraku terpaksa menikahimu. Siapa yang bersedia menikah denganku? Wanita murahan seperti ini hanya akan mempermalukan siapapun yang menikahinya. Apa gunanya punya banyak uang? Apa yang paling dicari orang kaya? Harga diri. Benar sekali. Kak, aku bersedia. Kalau begitu, aku pilih kamu. Pewaris keluarga Li, orang terkaya, baru-baru ini terlihat di Haicheng Hotel Crown. Kenapa? Kamu menyesal sudah menikah? Kak, coba lihat suamimu itu. Dia pandai memakai obat-obatan dan juga suka mencaci maki orang. Bagaimana kalau suatu saat dia lepas kendali, lalu datang membalas dendam padaku? Kenapa harus takut padanya? Kak akan melindungimu. Ada apa? Kak, aku takut. Jangan takut, Kak akan melindungimu. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya aku bisa menikahimu. Lin Chan, kamu benar-benar mau memberontak. Apa yang salah denganku? Aku dengar dari Baolai, demi pria simpanan, kamu ingin membatalkan pernikahan dengan menantu Song. Seorang suami itu bukannya hanya pajangan. Karena ini pajangan, tentu saja aku harus memilih yang lebih muda dan lebih tampan. Jika kamu membatalkan pernikahan demi si terkaya keluarga Li, kakek bisa pergi dengan tenang. Tapi kamu malah memilih pemuda miskin tak berguna itu? Apa kamu tidak merasa bersalah padaku dan Baolai? Pewaris orang terkaya keluarga Li itu hanyalah pria tua yang hampir tiada. Wah, kamu benar-benar memikirkanku ya. Lin Chan, jika kamu masih menganggapku kakekmu, segera temui menantu Song dan minta maaf. Kak, aku belum punya kontakmu loh. Berapa nomor teleponmu? Entah keberuntungan besar apa yang menyertaimu, sampai kamu bisa menikahiku hari ini. Mulai sekarang, setiap bulan,
Aku akan memberimu 3 juta dolar untuk biaya rumah tangga. Kak, walaupun aku masih muda, aku sangat bisa diandalkan loh. Orang tuaku sudah lama tiada. Jadi di rumah kita tidak akan ada masalah mertua dan menantu. Ternyata orang tuanya juga sudah lama tiada. Lagi pula kita tidak tinggal bersama, urus saja dirimu sendiri. Pekerjaanmu yang tidak jelas itu, cepatlah berhenti dari sana. Sudah menikah kenapa tidak tinggal bersama? Dia 8 tahun lebih tua dariku dan bersikap seolah aku bukan laki-laki. Sama sekali tidak menghargai suamimu ini. Kakek, karena Kak sudah menikah, harga saham grup Lin milik kita terus merosot tajam dan sebentar lagi akan bangkrut. Gadis nakal itu, aku akan segera mengusirnya. Berani-beraninya dia membatalkan pernikahan di depan umum. Akan aku habisi kau. Kakek memukulmu. Kenapa malah kamu memukulku? Jika aku tidak memukulmu, apakah aku harus memukul kakek? Kamu kan orang yang sangat berbakti. Apa salahnya dipukul sekali? Kakek, Kamu berani memukulku juga? Kakek, jangan terlalu bersemangat lalu tiada di sini. Perusahaan ini adalah tempat umum. Tidak sopan jika aku tertawa terlalu keras. Kamu. kakek, Bajingan. Aku sudah menikah sesuai wasiat ibuku. Sekarang, aku akan resmi mengambil alih grup Lin. Bagaimana orang ini bisa terlihat mirip dengan pewaris orang terkaya keluarga Lee di berita? Gadis hina ini tidak mungkin seberuntung itu kan? Ya, pasti ini hanya kebetulan. Kalian masih tidak mau pergi? ini perusahaan milik keluarga Lin, aku tidak akan pergi. Jangan bilang kamu berniat melemparku keluar. Satpam. Lin Chan. Lin Chan. Jika kamu membuang adikmu, maka buang aku juga sekalian. Lin Chan, kau akan dikutuk langit. Hei, kalian hati-hati ya. Kakek sudah sangat tua. Halo Xiaoqi, apakah kompetisimu di Amerika sudah selesai? Kak, aku baru saja mendarat di dalam negeri. Kamu tidak benar-benar menikah dengan pecundang Song Wen itu kan? Apakah seleraku seburuk itu menurutmu? Lalu siapa orang yang kamu nikahi? Apakah ada latihan lagi nanti? Jika tidak ada, aku akan membawamu untuk menemuinya. Ini panggilan dari istri-istri tercinta menelepon. Ini panggilan dari istri-istri tercinta. Di mana kamu? Aku. Tuan muda. Tuan muda? Apa itu tuan muda? Aku sedang bekerja. Kita sudah menikah? Sudahlah, biarkan aku bicara jujur. Lupakan, aku akan memberimu tambahan $500.000 sebulan. Segera berhenti dari pekerjaanmu. Tuan muda. Aku akan mengirimkan lokasiku sekarang. Kamu segera ke sini. Selamat, Tuan muda. Akhirnya Anda berhasil menikahi Nona Lin Chan. Apa maksudmu dengan Nona Lin? Dia itu sekarang adalah nyonya muda. Oh, Biar ku beritahu ya, istriku. Sekarang masih belum tahu identitasku yang sebenarnya. Jangan sampai kamu merusak penyamaranku. Sekarang aku mau pergi berkencan dengan istriku. hei Tuan muda. Lalu bagaimana dengan rapatnya? Batalkan semuanya. Aduh. Nilainya mencapai ribuan triliun dolar. Kak, silakan duduk di sini. Apakah kamu sering membawa orang ke sini? Tidak. Aku sudah tahu sebelumnya. Kalau Kak akan membawaku ke sini, jadi aku sudah menyiapkan persiapannya terlebih dahulu. Tapi kamu masih muda, sangat wajar jika belum pernah melihat hal seperti ini. Lihat, Kak sungguh cantik. aku menyuruhmu lihat ke sana. Itu adalah menara kembar distrik finansial. Hanya sebuah menara kembar tua, apa bagusnya itu? Ayo, duduklah. Apa kamu tahu gedung tua yang kamu sebut itu? Berapa harganya? 3.865.900 juta dolar. Begitu akurat? Kamu pasti hanya asal bicara kan? Itu milik keluargaku. Mana mungkin aku tidak tahu. Punya keluargamu? Kak, sebenarnya aku... Sebenarnya aku sudah tahu dari lama. Bagaimana kamu bisa tahu? Memang benar-benar tidak salah, keluarga Lee disebut orang terkaya. Bahkan seorang pelayan di jaringan hotelnya saja sudah memiliki rasa kepemilikan yang kuat dan menganggap Twin Towers seperti milik sendiri. Aku bukan pelayan hotel aku. tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari yang lain. Dengan situasi keluarga aslimu, menjadi pelayan bukanlah hal yang memalukan. Namun, pewaris orang terkaya keluarga Lee itu dulu adalah orang hebat yang berani melawan Wall Street. Meskipun sekarang dia sudah mendekati ajal. Bukan begitu, Kak. Siapa yang bilang padamu kalau pewaris keluarga Lee ini adalah seorang kakek tua yang hampir tiada? Dia tidak pernah menunjukkan diri, tidak pernah menerima wawancara, dan tidak pernah ada gosip skandal apapun. Kalau bukan kakek-kakek yang sudah tak punya nafsu duniawi, lalu apa lagi?
Apa tidak ada kemungkinan kalau dia itu rendah hati, tidak suka pamer, dan mungkin masih di bawah umur? Maksudmu, dia masih di bawah umur saat melawan Wall Street? Benar sekali. Jangan bercanda, kamu lucu sekali. Kak, Xiaoqi, Lie, Kamu kenal saya? kakak, aku masih ada di sini loh. bagaimana mungkin saya tidak kenal? Pemegang rekor renang terbaik di Asian Games, calon juara di Asian Games kali ini, idolaku Lie. Tepat sekali, itu aku. Oh ya, ku dengar kamu pindah ke sekolah olahraga kami ya? Kalau begitu, kalian berdua teman sekolah? Iya, benar. Aku ternyata menikah dengan teman sekolah adikku. Hei kak, bukannya kamu bilang ingin memperkenalkan suami kak padaku? Hei, Mana orangnya? Dia... Pernikahanku dengan teman sekelasku ini tidak boleh sampai Xiaoqi mengetahuinya. Dia ada urusan mendadak sebentar. Tapi tenang saja, kakak sudah mengundang Lie untuk diperkenalkan kepadamu. Apakah ini kejutan yang menyenangkan? Tentu saja sangat mengejutkan. Idola Lie, ku dengar Anda sedang menjalin hubungan dengan senior Zhang Shuang. siapa yang bicara omong kosong padamu? Biar ku beritahu ya, senior Zhang Shuang itu sangat buruk rupa. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Lagi pula, kakakmu ini sudah menikah. Idola, Anda ternyata sudah menikah? Siapa nama wanita itu? Di mana dia tinggal? Berapa usianya? Apakah dia pantas untukmu? Idola, Anda harus berhati-hati. Jangan sampai Anda tertipu oleh wanita kejam. Kak, kenapa kamu memukulku? Ada nyamuk berisik sekali. Aku beritahu kamu adik, istriku 8 tahun lebih tua dariku. Tapi dia orang yang sangat baik. 8 tahun lebih tua? Benar-benar wanita tua yang menyebalkan. Idola, karena Anda terlalu polos, makanya Anda diincar oleh wanita jahat itu. Anda harus lebih waspada. Linki, siapa yang kamu maki-maki itu? Kak, aku sedang memarahi. Wanita kejam yang menipu idolaku. Kenapa kakak memukulku lagi? Cepat pergi latihan. Kak, kamu sekarang sama jahatnya dengan wanita kejam yang menipu idolaku itu. Sebenarnya di mana lokasinya? Di sini, Gedung asrama ini umurnya sudah seperti kakekku. Memangnya seberapa luas? 20 meter persegi. Kecil sekali. Dan ini untuk kamar 10 orang. Bagaimana 10 orang bisa tinggal di luas 20 meter? Pakai ranjang susun. Dan lagi, papanya sudah berjamur. Seorang teman sekamar sering buang angin. Yang satu menggertakkan gigi. Dan yang satu lagi mendengkur keras. Kak, kamu tidak akan tega membiarkanku tinggal bersama pria-pria bau itu, kan? Kamu mau pulang dan tidur di rumahku? Aku ini suaminya, Kak. Tentu saja aku boleh tidur di rumahmu. Benar juga sih. Ayo ikut aku. Sungguh? Kamu suka yang mana? Kak akan membelikannya untukmu. Kak membelikanku rumah. Apa ingin memeliharaku atau ingin mendekatiku? Aku kan suaminya, Kak. Justru karena kamu suamiku, maka aku membawamu untuk membeli rumah. Ini adalah properti milik orang terkaya, keluarga Li. Kalau untuk orang biasa, aku tidak akan sudi membelikannya. Rumah rongsokan ini, siapa juga yang mau tinggal di sini? Aku hanya ingin tinggal bersama, Kak. Wah, berani sekali menyebut properti milik keluarga Li sebagai rumah rongsokan. Awas kalau nanti bicara sembarangan lagi. Aku sempat berpikir bagaimana si tidak berguna Song Wen ini bisa terpikir trik licik seperti memberikan obat. Lin Baolai, ibumu itu simpanan, dan sepertinya kamu bahkan lebih buruk darinya. Lin Kan, dasar anak tidak tahu diri. Apa yang kamu katakan? Meskipun aku enggan mengakuinya, tapi kita berasal dari ayah yang sama. Kalau aku dibilang anak tidak tahu diri, memangnya kamu bisa menjadi orang baik? Kamulah yang bukan orang baik. Aku memang bukan orang yang berpura-pura baik, tapi aku orang jujur. Hei, Tuan Muda. Tuan Muda, kenapa kamu ada di sini? Apa ini mungkin pelangganmu sebelumnya? Pelanggan apa? Seluruh properti ini adalah milik Tuan Muda kami. Salah satu tempatnya bekerja. Tuan Muda adalah nama panggilanku. Lin Chan, karena kamu ingin menikah dengan berondong itu, maka kakek membekukan semua kartu milikmu. Sekarang lihatlah, apakah si miskin tak berguna ini punya sedikit uang di sakunya? Beraninya kamu membawanya ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Song Wen. Saldo di kartu harus lebih dari 50 juta dolar, baru memiliki kualifikasi untuk membeli properti keluarga Li. Tuan, mohon maaf, Anda berdua tidak boleh masuk untuk melihat rumah. Apa maksudmu? Saldo kartu kami ini lebih dari 50 juta dolar. Sungguh mohon maaf, bos kami baru saja mengubah peraturannya untuk melihat rumah di keluarga Li kami. Bukan hanya harus punya uang, tapi juga harus melihat tampang. Apa maksudmu? Maksudnya, mereka merasa kamu itu buruk rupa. Kamu? Silakan Anda berdua masuk. Anda tidak memeriksa kualifikasi pembelian saya?
sudah diperiksa, tidak perlu diperiksa lagi. Adikmu ini memang punya sedikit ketampanan. Lalu, kalau memakai wajahku untuk membeli rumah kalian, apakah ada diskon? Jangan bicara sembarangan. Si miskin tak tahu diri, apa kau pikir beli rumah ini seperti beli sayur? Masih berani minta diskon? Dasar bodoh. Harga properti keluarga Lee jauh lebih kuat daripadaku. Siapapun yang datang tidak mungkin mendapatkan diskon. Tentu saja boleh. Dengan wajah Anda ini, sangat wajib diberi diskon. 6, 5, diskon 90%. Hah? Oh benar, hanya bayar 10% saja. Hanya 10%? Kenapa tidak berikan secara gratis saja padanya? Bukan tidak mungkin. Loh, tuan ini adalah bintang baru di dunia renang. Jika beliau bisa menempati properti keluarga Lee kami, itu adalah kehormatan bagi seluruh staf kami. Bawa kemari. Silakan anda menempatinya. Langsung bisa menempati. Kak, kuncinya semua ada di sini. Mana mungkin ini bohong? Ayo, kita pulang ke rumah. Silakan jalan hati-hati, Tuan. Rumah ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Harganya 100 juta dolar loh. Aku tinggal di sini. Mereka justru merasa sangat senang. Kamu adalah teladan bagi Xiaoqi. Di Olimpiade kali ini, kamu harus membawa pulang medali emas. Aku pergi dulu. Kak, ini pertama kalinya aku tinggal di rumah sebesar ini. Aku merasa tidak aman. Bisa-bisa. Aku mimpi buruk nanti. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini bersamaku? Karena kamu menikahi pria miskin, jangan pernah kembali lagi ke sini. Aku rasa perkataanmu ada benarnya juga. Kak, apa kamu setuju untuk tinggal bersamaku? Aku akan tinggal di sini beberapa hari untuk menemanimu. Momen kebersamaan ini sungguh tak ternilai harganya. Siapa itu? Kami baru saja pindah ke sini. Aduh, Nyonya kan? Saya bukan Nyonya. Kalian pasti salah orang. Beritanya sudah tersebar di mana-mana bahwa orang terkaya di dunia, Presiden Lee, tinggal di unit terbaik di perumahan ini. Nyonya Muda Lee, mulai sekarang kita adalah tetangga. Mohon bantuannya dalam urusan bisnis nanti. Nyonya, ini adalah milik saya. Siapa sebenarnya Tuan Muda Lee itu? Tuan Muda Lee adalah dia orangnya. Aduh, ayo, cepat pergi. Tuan-tuan Muda Lee, Dengarkan aku dulu. Aku benar-benar tidak sengaja membohongimu. Sayang, Bukankah aku sudah bilang padamu untuk keluar dari pekerjaan itu? Dan berhenti menjadi tuan muda? sayang soal tuan muda itu adalah warisan. Mana mungkin aku bisa mengundurkan diri. Pengaruh latar belakang keluarga. Memang sangat sulit untuk dilepaskan. Tapi aku harus memintamu berhenti dari pekerjaan ini, karena kabar baik jarang terdengar, sedangkan kabar buruk cepat sekali tersebar. Lihatlah, kita baru pindah selama 1 hari, tapi semua orang sudah tahu apa pekerjaanmu. Ternyata kakak masih percaya bahwa aku melakukan pekerjaan kotor itu. Sayang, panggilan tuan muda itu hanyalah sebuah sebutan untukku, tapi itu sama sekali bukan sebuah profesi. Kamu harus percaya padaku. Selain dirimu, aku sama sekali tidak pernah membiarkan wanita lain menyentuhku. Duh, kalau begitu, kedepannya, menjauhlah dari tetangga di komplek ini. Orang kaya itu otaknya agak sakit, tidak terlalu normal. Ini sudah larut malam, tidurlah lebih awal. Tidur lebih awal? Aku akan tinggal di sini beberapa hari untuk menemanimu. Kamu menginginkan tubuh mudaku ini ya? Tuan muda, Siapa yang membocorkan identitasku pada para tetangga? aku juga tidak tahu. Saya baru saja sampai. Pergi dan beli seluruh rumah yang ada di komplek ini. Memang level apa mereka? Sampai merasa layak tinggal di komplek yang sama dengan istriku. Baik, semuanya akan saya beli. Kelak, komplek ini akan menjadi komplek eksklusif untuk Anda dan Nyonya. Kamu belum mau pergi juga? Tuan muda, Anda tinggal di rumah yang sangat kecil ini, bahkan tidak sampai 500 meter persegi. Bahkan tidak ada kolam renangnya. Biarkan saya tinggal untuk menemani Anda. Di rumahku sendiri, aku malah tidur di kamar tamu. Suatu saat nanti, aku pasti akan tidur di kamar utama. Lin Baolai, segera turun dari sana. Lin Chan, kekacauan. Pernikahanmu membuat saham grup Lin jatuh terus-menerus. Tapi kamu malah asyik bersenang-senang berpesta pora dengan pria berondongmu dan sama sekali tidak peduli pada nasib para pemegang saham di sini. Kamu sudah tidak pantas lagi menjadi direktur utama grup Lin. Apa yang dikatakan Bos Bao itu benar.
Jika Presiden Lin terus seperti ini, kita semua akan habis. CEO Baolai sangat rajin dan gigih. Sedangkan Presiden Lin hanya bisa menikmati hasil tanpa bekerja. Lebih baik serahkan saja posisi direktur utama itu sekarang. Lin Baolai, kamu dan ibumu itu sama saja sifatnya. Sama-sama suka menginginkan sesuatu yang bukan milik kalian. Memangnya kenapa? Hari ini semua pemegang saham di sini memohon kepadaku, memintaku menjadi direktur utama grup Lin untuk menyelesaikan krisis di grup Lin. Hanya dengan mengandalkanmu? Apa kamu paham tentang finansial? Apa kamu mengerti tentang properti? Apa kamu tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan? Tentu saja aku paham. Selain urusan asmara yang memuakan itu, memangnya apa lagi yang kamu tahu? Lin Chan, kamu berani memakiku? Diamlah. Kedatanganku hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua bahwa aku punya cara untuk mengatasi krisis grup Lin. Jangan membual. Saham grup Lin sudah anjlok separah ini. Cara apa lagi yang kamu punya? Kecuali jika kamu berlutut memohon kerjasama pada orang terkaya, keluarga Li. Tepat sekali, aku akan bekerja sama dengan keluarga Li. Apa yang sedang kamu bualkan? Keluarga Li, mana mungkin dia mau menanggapimu? Rumah pengantin yang kutempati sekarang adalah pemberian dari keluarga Li. Bukankah kamu juga ada di sana saat itu? Dalam 3 hari, aku pasti bisa bekerja sama dengan keluarga Li dan menyelesaikan krisis di grup Lin. Bos Chen, apa kamu punya nomor kontak orang terkaya itu, keluarga Li? Lin Baolai sialan itu. Bisa-bisanya dia mengadakan rapat pemegang saham, sehingga membuat istriku jadi sangat cemas. Lin Chan, oh Lin Chan, kamu bahkan tidak tahu ke arah mana pintu rumah keluarga Li menghadap, lalu bagaimana bisa kamu bekerja sama dengannya? Mulutku ini benar-benar tidak bisa diam. Kak, kamu sedang apa? Kamu sudah pulang? Iya. Kak, sebentar lagi, aku ingin bertemu dengan seorang penggemarku. Bisakah Kak menemaniku pergi? Aku tidak tertarik dengan urusan anak muda seperti kalian, aku masih harus bekerja. Kalau begitu, karena Kak tidak tertarik, aku terpaksa harus menolak ajakan orang terkaya. Keluarga Li. Keluarga Li? Keluarga siapa? Keluarga Li. Loh, dia itu keluarga Li si orang terkaya. Mereka semua adalah penggemarku. Tadinya aku tidak ingin pergi, tapi karena aku kira Kak akan tertarik, makanya aku setuju untuk menemui mereka. Kamu mau pergi? Tentu saja, kita harus pergi. Mereka sudah sangat lama tidak baik untuk menolaknya. Tapi kalau ingin pergi ke tempat keluarga Li, kamu harus berdandan dengan baik. Jangan berpakaian seadanya begini. Kak, apa pakaianku tidak bagus? Bukan tidak bagus, tapi kamu harus terlihat lebih dewasa dan bijak. Mengerti kan? Oh, iya. Proyek hari ini Sangat penting. pada saat genting begini, jangan sampai Kita gagal? bagaimana jika keluarga Li menolak kita? Tidak mungkin. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kak, bukankah kamu yang menyuruhku berpakaian lebih dewasa? Aku menyuruhmu berpakaian dewasa dan berwibawa, tapi bukan berarti kamu harus Apakah ini masih kurang berwibawa? cukup berwibawa sih. Menurutku, kamu seperti orang yang akan segera pensiun? Tenang saja, Kak. Ada aku di sini. Di keluarga Li tidak ada yang berani menolakmu. Ah, mohon maaf ya. Pakaiannya kurang pas. Apakah Anda punya pakaian yang bisa dipinjamkan kepadanya? Saya bisa membayarnya. Ada. Saya akan segera mengambilnya. Bahkan tidak menanyakan ukurannya. Pakaian yang diambil asal, tapi bisa sangat pas kamu kenakan. Ini pakaianku sendiri. Tentu saja pas. Presiden Lin, selamat datang. Selamat datang. Ternyata benar kata orang, pewaris keluarga Li itu hanyalah seorang lelaki tua. Presiden Li, panggil saja saya Lin kecil. Pasti lelah setelah perjalanan jauh. Terima kasih atas kedatangannya. Ini suami saya Lie. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Cepat beri salam kepada Presiden Li. Halo Presiden Li. Halo. Silakan masuk. Presiden Li, sudah kayak begini masih saja jadi penggemar fanatik? Presiden Lin ingin bekerja sama dengan kami. Itu adalah kehormatan bagi kami. Kami sudah menyiapkan kontrak kerjasama senilai $100 miliar untuk dipilih oleh Presiden Lin. Presiden Li, Anda sedang bercanda kan? Urusan Presiden Lin adalah urusan besar bagi kami di keluarga Li. Mana mungkin kami bercanda? Cap resminya saja, sudah saya siapkan semuanya. Begitu Presiden Lin memilih kontraknya, saya akan langsung mengecapnya. Karena sudah terlanjur di sini, ambil saja semuanya. Oh, benar juga. Sekarang langsung dicap, langsung cap sekarang juga. Hahaha, semuanya dicap semuanya. Apakah Presiden Li ini sudah pikun? Kontrak senilai ratusan miliar dolar? Jangan-jangan dia ingin menjebakku?
Tidak bisa, aku harus segera pergi. Presiden Lee, Aku ada urusan sebentar, aku pergi dulu ya. Ikut aku keluar sebentar. Tuan Muda, lukisan pesanan Anda dari Prancis sudah selesai dibuat. Silakan Tuan Muda periksa. Ternyata, kamulah keluarga Lee, Tuan Muda. Kak, dengarkan aku. Sebenarnya, aku... Tidak? Apa yang sedang kupikirkan? Presiden Lee bukankah ada di sini? Jika kamu adalah Tuan Muda keluarga Lee, berarti Presiden Lee adalah ayahmu. Aku tidak mungkin bisa memiliki putra sehebat itu. Bukankah penggemar Presiden Lee ini terlalu fanatik? Sampai ingin memajang fotomu yang sebesar ini di rumah. Orang tua itu tidak pernah terdengar punya hubungan dengan wanita manapun. Jangan-jangan dia punya niat lain padamu? Mustahil. Kamu ini masih terlalu muda dan belum tahu betapa jahatnya hati manusia. Pria tua yang sudah bertahun-tahun melajang seperti dia, mentalnya pasti sudah terganggu. Siapa tahu dia memang suka dengan pemuda tampan berkulit bersih sepertimu. Kurasa kamu berpikir terlalu jauh. Dia sama sekali tidak punya niat buruk terhadapku. Presiden Lin, Anda benar-benar sudah salah paham. Saya bukan seorang lajang, bahkan cucu laki-laki saya sudah mulai bersekolah. Kalau Anda tidak punya niat buruk pada Lie, mengapa Anda harus memajang foto orang lain yang begitu besar di rumah sendiri? Alasan saya, memajang foto idola saya itu adalah untuk memotivasi anak cucu saya. Lalu soal pakaian yang sama, Saya membeli model yang sama dengan yang dipakai idola saya. Dia itu kebanggaan negara, kan? Pemenang medali emas yang sangat populer di Olimpiade tahun ini. Kita semua adalah kerabat dekat. Apapun perintah Presiden Lin, katakan saja tanpa ragu. kalau begitu, terima kasih banyak Presiden Lee. Jika ingin berterima kasihlah kepada suamimu. Lalu bagaimana cara istriku akan berterima kasih padaku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku mau. Kak, kamu. Aku baru saja selesai mandi. Lie, kamu masih muda dan masih punya masa depan yang sangat cerah. Apa kamu mengerti? Aku 8 tahun lebih tua darimu. Aku mencintaimu. Kamu masih terlalu muda dan sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Bukan aku yang tidak mengerti, tapi kamulah yang sudah lupa. Kak, Tunggu di sini, Kak. Aku akan keluar untuk melihat siapa itu. Jangan. Orang yang di luar itu, kamu tidak boleh membiarkannya melihatmu. Kamu bahkan memberikan kata sandi pintu rumah ini kepada pria lain. aku tidak bisa memberitahumu. Kak, aduh, Egg. Kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Hei Kak, aku pikir kamu tidak ada di rumah. Apa kamu menemui kakek hari ini? Kak, kita semua adalah cucu kakek. Tapi mengapa kakek selalu memihak Lin Baolai? Padahal kamu yang berhasil menegosiasikan proyek itu dan menyelamatkan grup Lin, tapi kakek malah bilang saran dari Lin Baolai yang lebih baik. Ini sangat tidak adil. Kenapa kamu memikirkan mereka? Minum alkohol sebanyak ini? Apa besok kamu tidak latihan? Kenapa dia minum alkohol sebanyak itu? Saat Xiaoqi masih kecil, ayahku berselingkuh dengan Kak Junior dan memiliki seorang anak perempuan. Wanita selingkuhan itu ingin merebut posisi. Dia datang ke rumah dan membuat keributan besar. Tapi sebuah kecelakaan terjadi. Mereka berdua dan ibuku telah tiada dalam kebakaran hebat itu. Kakek sangat pilih kasih. Dia selalu memarahi aku dan Xiaoqi. Di saat Xiaoqi sangat membutuhkan kasih sayang keluarga, aku juga tidak bisa berada di sisinya. Lalu kamu pergi kemana saat itu? Saat itu aku hampir saja menghabisi seseorang. Aku hampir saja menghabisi seseorang. Di mana kamu sembunyikan anak itu, akan kuhabisi kamu. Kakek, aku baru saja membuat perhitungan dengan seseorang. Aku mencelakai seseorang. Sekarang aku harus pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat aku berusia 18 tahun, aku tidak menghabisi siapapun. Semuanya hanya salah paham saja. Kakek memaksaku untuk pergi ke luar negeri hanya untuk merebut warisan orang tuaku.
Kak, asalkan Anda bersedia bicara duluan, maka saya akan berterus terang tentang semuanya. Tentang masa lalu kita, dan siapa diri saya yang sebenarnya. Sudah semakin larut, istirahatlah lebih awal. Kak, apakah Anda masih belum cukup mempercayai saya? Kak, jangan tinggalkan aku. Kamu pergilah tidur duluan. Aku akan tetap di sini untuk menjaga Xiaoqi. Hanya ada satu ranjang di sini. Bagaimana bisa kalian berdua tidur bersama? Xiaoqi itu adik kandungku. Apa yang perlu ditakutkan? Adik kandung pun tetap tidak boleh. Adik kandungmu itu tetaplah seorang pria. Kecilkan suaramu. Jangan sampai kamu membangunkan Xiaoqi. Aku tidak peduli. Hari ini adalah hari pengganti. Malam pertama pernikahan kita. Aku ingin bermanja-manja dengan istriku. Aku menyerah padamu. Puas? Bagus. Nah, kalau sudah begini, cepatlah tidur. Ternyata dia adalah suami kecilku. Aku benar-benar sangat beruntung. Kak, mengapa aku tidur di lantai ya? Apakah Lie seekor anak anjing? Dia sangat manja sekali. Ada apa kak? Kakak tidak apa-apa. Jam berapa sekarang? Mengapa kamu belum pergi latihan? Oh ya kak, pagi ini aku ada latihan rutin, aku pergi dulu. Hah? Apa dia menemukan sesuatu? Kak, ini celana dalam idolaku, mengapa bisa ada di tempatmu? Ini khusus aku minta untukmu. Benarkah kak? Aku sangat menyayangimu. Aku pasti akan menjaga celana dalam ini baik-baik. Oh iya kak, aku harus segera pergi. Sayang. Peluk. Linky saja sudah pergi latihan. Memangnya kamu tidak pergi? Latihan? Aku sedang libur. Libur? Mana mungkin kamu libur? Cuti menikahlah. Kalau begitu silakan berlibur. Aku mau pergi bekerja. Nanti malam ada pertandingan. Kamu harus datang menonton. Aku usahakan akan segera kembali. Aku menunggumu. Lie. Kak. Semangat. Tante, bisa geser sedikit? Tante, Siapa yang kamu panggil tante? siapapun yang memakai setelan kerja, bukankah itu artinya tante-tante yang sudah tua? Apa tahu kamu? Ini Chanel. Tante, Anda kemari untuk melihat anak Anda bertanding ya? Di usiaku ini, mana mungkin punya anak yang sudah kuliah? Mana ada yang tahu? Mungkin saja pria simpananmu memiliki anak yang sudah kuliah. Aku sendiri adalah bos perusahaan. Aku tidak butuh pria simpanan. Kalau mau berlagak seperti bos, sana kembali ke perusahaan. Di sini adalah gedung renang universitas. Siapa juga yang mau menurutimu? Dasar gadis ingusan yang tidak tahu apa-apa. Aku ini bintang olahraga universitas. Baru saja menandatangani kontrak iklan dengan grup Lin. Senilai 10 juta dolar. Anda ini bos kecil, antah berantah dari mana? Beraninya berlagak sombong di depanku? Grup Lin yang mana? Itu loh, grup Lin yang baru saja bekerja sama bisnis dengan orang terkaya keluarga Li. Aku sekarang adalah kesayangan baru grup mereka. Jika menyinggungku, akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Ternyata ditandatangani oleh perusahaan kami. Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti manajer kecil di grup Lin kan? Dengan tingkat jabatanmu, sepertinya kamu tidak punya kualifikasi untuk mengetahui urusan kontrakku. Senior Zhang adalah bintang baru yang sedang bersinar di dunia renang. Kalau tidak, mustahil baru saja lulus langsung dikontrak paksa oleh keluarga Lin. Ada Lie di kategori pria, dan Zhang Shuang di kategori wanita. Senior Zhang dan Lie adalah atlet renang yang sama-sama terkenalnya. Apa kamu sedang menjalin hubungan dengan kakak senior Zhang Shuang? Ternyata kamu adalah Zhang Shuang. Meskipun belum diumumkan secara resmi, tapi aku dan Lie adalah pasangan serasi yang diakui semua orang di dunia renang. Siapa di sekolah olahraga yang tidak tahu kalau kakak senior dan Lie adalah sepasang kekasih? Benar sekali. Kakak senior setiap hari datang melihat pertandingan, dan itu atas undangan Lie. Di acara yang sangat penting hari ini, mungkin saja Lie ingin menyatakan cintanya kepada kakak senior setelah ini. Lie lebih muda dariku. Dia juga orangnya tertutup. Di tempat umum seperti ini, mustahil dia menyatakan cinta padaku. Begitukah? Tante, kamu datang untuk melihat siapa? Kebetulan sekali, aku juga diundang oleh Lie. Astaga, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Ternyata kita berada di pihak yang sama. Anda adalah kak dari Lie, kan? Bukannya tadi Anda terus memanggilku tante? Aduh, tadi itu hanya salah paham. Hanya salah paham. Lie,
Lie, Lie, Lie, Lie, Lie, Lie. Kalian lihat tidak? Lie, Lie sedang sedang memberiku memberiku tanda cinta. Lie, aku juga mencintaimu. Zhang Shuang dan Lie sebaya? Mungkin mereka berdua memang lebih serasi. Kakak senior, tidak menyangka Lie memberimu tanda cinta di depan umum, dia pasti sangat mencintaimu. Halo kak, kenapa kamu tidak datang ke belakang panggung menemuiku? Aku menunggumu terus loh. Ke belakang panggung? Di mana ada yang selama ini? Aku sudah melihat perasaanmu. Aku juga mencintaimu, aku juga mencintaimu. Sedang teriak apa sih dia di sana? Dia bilang dia mencintaimu. Sayang, dia itu cuma membual. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan dia, sayang. Aku dan dia hanya memiliki pelatih kebugaran yang sama. Orang yang kusukai selama ini selalu kamu. Lalu kenapa aku dengar? Kamu sendiri yang mengundangnya untuk datang menonton pertandingan, sama seperti saat mengundangku. Kenapa sayang? Kamu cemburu ya? Pelatihlah yang menyuruhku memberitahunya agar datang. Benar-benar bukan keinginanku sendiri untuk mengundangnya. Ini di sekolah, jangan panggil sayang terus. Bisa berdampak tidak baik. Kamu itu istriku. Dampak buruk apa? Sayang, apa dia sudah membuatmu kesal? Aku tidak merasa perlu perhitungan dengan seorang bocah kecil. Istriku tidak perhitungan, tapi aku iya. Para hadirin sekalian di lokasi ini, kompetisi seleksi renang pemuda baru kita akan segera dimulai sekarang. Lie, 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 semangat, Lie, Lie, Lie. Kakak senior dan Lie, siapapun bisa melihat bahwa mereka pasangan serasi. Benar-benar jodoh yang sempurna. Yang menempati posisi pertama, masih tetap atlet kita Lie. Dia adalah bintang baru yang muncul di dunia renang 2 tahun terakhir. Peserta Lie sudah semakin dekat dengan garis finish. Dia akan segera sampai. Bagus, bagus, bagus. Luar biasa, ya. Ya. Meskipun ini hanyalah sebuah pertandingan kecil, tapi atlet Liza tetap berusaha semaksimal mungkin dan berhasil memecahkan rekornya sendiri di kejuaraan dunia. Mari kita beri selamat kepada atlet Lie. Ya. Sejauh yang kami tahu, saat ini pacar Lie juga ada di lokasi. Pacar dari atlet Lie ternyata adalah Zhang Shuang. Dia juga merupakan atlet renang berbakat jebolan sekolah kita. Kabarnya Zhang Shuang telah menandatangani kontrak iklan bernilai $10 juta dengan grup Lin. Percayalah tidak lama lagi, pasangan emas ini akan mendominasi dunia renang. Lie, Lie, Lie. Kenapa atlet Lie berlari ke arah yang salah? Kenapa dia malah melewati Zhang Shuang? Apa? Ternyata kita semua sudah salah paham. Tidak disangka, kekasih atlet Lie itu ternyata adalah wanita cantik berkarisma di belakang Zhang Shuang. Ternyata orang yang diberikan tanda cinta oleh atlet Lie bukanlah Zhang Shuang. Lalu, buat apa dia tadi bergaya pamer di depan kamera? Sayang, aku sudah membalaskan dendamu. Hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Cepat turunkan aku. Kamu membuat seluruh pakaianku basah. Kakak senior, tidak usah pedulikan mereka. Mereka itu hanya menindasmu. Tentu saja, mereka benar-benar hanya ingin merundungmu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Lie. Kak, aku ingin bicara sesuatu. Kamu sebegitu takutnya pada adikmu? Kak, aduh. Kak, di waktu yang kurang tepat begini, sedang apa kakak duduk di tempat tidur? Ada urusan apa lagi kamu kemari? Bukankah kamu seharusnya masuk sekolah? Kak, dengarkan aku. Benda apa yang kakak sembunyikan di tempat tidur? Sembunyikan apa sih? Coba aku lihat. Berisik sekali, itu kakak iparmu. Aku selalu saja lupa kalau kakak sudah menikah. Hei, kalau begitu aku ingin melihat wajah kakak iparku. Kakak iparmu dia? Sekarang sedang kurang nyaman. Apa kedatanganku tidak tepat waktu? Kak, kakak dan kakak ipar sedang bermesraan di siang bolong ya? Apa saja yang kamu pikirkan sepanjang hari ini? Katakan saja apa urusanmu? Kak, masih ingat tidak dengan idolaku? Kalau mengingatnya, sekarang dia sedang ada di tempat tidurku, tentu saja aku ingat. Idolaku itu dibohongi habis-habisan oleh wanita tua itu. Dia menciumnya di depan umum saat di lokasi pertandingan, membuat kakak senior Zhang Shuang sangat marah. Kakak senior Zhang Shuang pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Sekalipun aku membuat kesal kakak senior Zhang Shuang kalian, apa pengaruhnya? Tahukah kamu, di dunia olahraga kami sangat mementingkan senioritas. Kakak senior Zhang Shuang sudah menjadi bintang besar, dia bisa dengan sangat mudah menghancurkan jalan masa depan idolaku. Lie membela aku dan membawa masalah sebesar ini bagi dirinya sendiri? Idolaku selalu rendah hati. Dia melakukan itu, pasti karena ditipu oleh wanita tua itu. Saat bertemu dengannya lagi, aku pasti akan... Aduh, kenapa kamu memukulku lagi? Kak, ada nyamuk lagi, sangat berisik.
Bukan begitu. Idola kamu itu sudah menikah. Kakak senior Zhang Shuang hanyalah orang asing. Mereka berdua ingin mesra. Seperti apapun itu terserah mereka. Apa hubungannya dengan orang luar sepertinya? Aku ini penggemar setia karirnya. Berlatihlah dengan baik, jangan bergosip sepanjang hari. Tidak ada nyamuk, kenapa kamu memukulku lagi? Atlet Zhang. Atlet Zhang. Kontraknya belum ditandatangani, apa Anda tidak puas dengan nilainya? Atau ada syarat yang tidak memuaskan? Kontrak ini adalah satu-satunya modalku untuk bersaing dengan Lin Chan, benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Saya tidak puas dengan wanita itu. Ini, dia adalah seorang manajer departemen di grup Lin kalian, menggunakan taktik kotor untuk merebut kekasihku. Jadi dia adalah perebut suami orang. Atlet Zhang, tenang saja. Kami dari grup Lin tidak akan membiarkan orang yang tidak bermoral seperti itu ada. Atlet Zhang, apa yang ingin Anda lakukan padanya? Halo, bantu aku temukan seorang wanita murahan. Orang ini berani sekali sampai merebut kekasih Atlet Zhang. Atlet Zhang, siapa nama kekasih Anda? Kekasih saya, namanya Liye. Apa? Liye? Liye adalah kekasih Anda? Iya, hubungan kami berdua sangatlah baik. Aku tidak tahu cara licik apa yang digunakan wanita itu untuk merebutnya dariku. Begitu aku menemukannya, aku akan memberinya pelajaran setimpal. Disinilah Lin Chan biasanya melewati jalan ini untuk bekerja setiap hari. CEO Baolai sudah mengatakannya, tetapi untuk sementara kami masih belum mendapatkan kabar tentang wanita rendah itu. Aku rasa, saat ini dia hanya menggunakan nama grup Lin untuk melakukan penipuan di luar sana. Grup Lin tidak mungkin melindunginya. Dan sengaja tidak menyerahkannya, kan? Sama sekali tidak. Untuk wanita tak tahu malu seperti dia, setelah menemukannya nanti, aku sendiri yang akan merusak wajahnya. Dia adalah pelakor yang menggoda pacarku. Lin Chan, kamu selalu memaki ibuku sebagai pelakor, tapi sekarang kamu sendiri malah jadi pelakor orang lain. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana pelakor sepertimu dihajar. Dasar wanita hina yang tak tahu diri. Beliau ini adalah bintang wanita yang sangat populer di dunia renang, yaitu Zhang Shuang, Nona Atlet Zhang. Dunia renang adalah tempat suci untuk ajang kompetisi. Di sana banyak atlet hebat yang berjuang demi negara. Dengan mengerahkan segala tenaga mereka, kapan tepatnya bintang wanita yang hanya cantik di luar ini mulai muncul? Kamu. Manajer Wang, beginikah cara karyawan grup Lin kalian menilaiku? Karena ketulusan kalian hanya seperti ini, maka lupakan saja soal kerja sama kita. Jangan, Nona Atlet Zhang, mohon pertimbangkan lagi. Tolong jangan batalkan, cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Atlet Zhang. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan minta maaf pada Atlet Zhang? Apa dia pantas? Manajer Wang, karyawan di grup Lin milikmu ini sangat tidak menghargai nilai komersialku. Apa masih perlu bagi kita untuk bekerja sama? Atlet Zhang, jangan masukkan kata-katanya ke dalam hati, biar sekarang aku yang memberinya pelajaran untukmu. Hei, kamu dari departemen mana di grup Lin? Aku bukan dari departemen manapun di grup Lin. Kamu bahkan tidak punya departemen, tapi berani menggunakan nama besar grup Lin untuk menipu orang di luar sana dan memelihara berondong. Kamu bilang aku memelihara berondong? Memangnya kamu berani membantah? Kalau bukan karena kamu menyogok Liye dengan uang, mana mungkin dia tidak memilihku dan malah memilih wanita tua keriput sepertimu? Jadi ternyata kamu yang menyebarkan rumor ini. Atlet Zhang masih muda dan cantik, sedangkan orang tua keriput sepertimu sudah tidak laku lagi. Jika tidak membayar lebih, apa kamu pikir Liye bodoh? Tentu dia akan memilih yang muda dan cantik. Di grup Lin, orang yang berani bicara begini padaku, kamu adalah yang pertama. Atlet Zhang adalah brand ambassador yang kami minta. Dengan biaya mahal di grup Lin, dan aku adalah orang kepercayaan dari grup CEO Baolai. Sekarang aku berikan kesempatan padamu untuk berlutut dan minta maaf. Jika nanti kesempatan ini hilang, lalu kamu mau apa? Aku akan mempermalukanmu, melemparmu keluar dari grup Lin, agar semua laki-laki di dunia melihat bagaimana pelakor tak tahu malu sepertimu bersikap genit di depan laki-laki. Karena kamu orang kepercayaan Lin Baolai, apa dia tidak pernah memberitahumu? Siapa sebenarnya direktur utama grup Lin? Beraninya kamu langsung memanggil nama besar CEO Baolai. Hari ini jika aku tidak memberi pelajaran pada wanita jahat ini, pengawal, lemparkan wanita sampah ini keluar dari grup Lin. Kalian sekumpulan sampah? Grup Lin percuma memberi kalian makan? Sepertinya, aku sedang memelihara orang yang tak tahu balas budi. Meski aku memelihara seekor anjing, dia tidak akan berani menggigitku sembarangan. Kurang ajar. Benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kamu. Kamu itu cuma barang tiruan? Berani berulah di pintu gerbang grup Lin? Lin Baolai cukup pintar? Mengapa dia punya bawahan sebodoh kamu? Coba hubungi dia sekarang. Tanyakan dengan jelas siapa aku sebenarnya, sebelum kamu bertindak. Dia tidak terlihat seperti sedang berakting. Apa dia benar-benar Presiden Lin?
Wanita ini ternyata punya kemampuan juga. Tidak hanya menggoda pacarku, tapi dia bahkan bisa membuat orang lain berbohong dan melayaninya. Apa yang dikatakan atlet Zhang benar? Ini pasti simpanan wanita hina ini yang membantunya untuk berbohong. Dasar selingkuhan tua tak tahu malu ini. Selingkuhan tua ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah berumur begini masih mengaku sebagai CEO grup Lin hanya demi membiayai mahasiswa pria. Seret wanita hina ini dan lempar keluar dari grup Lin. Baik. Kalian berdua berani menyinggung istriku? Sepertinya kalian ingin aku beri pelajaran. Sekarang para pemegang saham semua ada di sini. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Para pemegang saham. Dia. Kamu, Wanita kasar ini memang sangat menjengkelkan. Aku akan menyuruh orang untuk mengusirnya sekarang. Apa kamu buta? Buka mata tidak bergunamu itu dan lihat. Ini adalah Lin Chen. Apa? Wanita tua menyebalkan ini ternyata benar-benar presidir grup Lin. Nona Zhang, pembicaraan kita belum selesai. Sudah mau pergi? Dari semua tawaran kerjasama, hanya grup Lin yang menawarkan nilai lebih dari 10 juta dolar, tapi dia sudah merebut Lie. Aku tidak boleh kalah harga diri. Mengenai penandatanganan kontrak, manajerku akan menghubungi pihak grup Lin. Apa menurutmu? Grup Lin masih akan memintamu menjadi duta produk? Ya, aku memang telah menyinggungmu. Karena kita tidak akan bekerja sama lagi, apalagi yang harus dibicarakan, dengan statusku di dunia renang, masih ada banyak orang yang mengantre untuk menjadikanku duta produk mereka. Mau apa kamu? Grup Lin membatalkan posisi duta Nona Zhang, itu karena Nona Zhang adalah seorang bodoh yang suka memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan grup Lin kami. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk tidak pernah bekerja sama lagi. Lihat ini. Ini adalah pesaing dari grup Lin, yaitu presidir grup olahraga Teng Teng. Duh, dia sudah menelepon memohon padaku selama setengah bulan. Dia ingin aku menjadi duta produk baru mereka. Sepertinya saat ini, dia datang secara khusus untuk memohon padaku lagi. Halo Pak Ma, aku tidak bekerja sama lagi dengan grup Lin. Aku memutuskan untuk menerima undangan grup olahraga Teng Teng untuk menjadi duta produk baru kalian. Peserta Zhang dan Teng Teng Sport sudah tanda tangan kontrak. Berarti duta produk baru kita, bukankah posisinya akan kosong? Kerja sama dengan kalian di grup Lin, aku sama sekali tidak peduli. Zhang Shuang, orang terkaya keluarga Li, baru saja merilis perintah boikot. Siapapun yang menjadikanmu duta produk, itu berarti menjadi musuh keluarga Li. Aku bahkan tidak tahu siapa orang terkaya keluarga Li itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Atas dasar apa dia memboikotku? Masalah kamu menghina Presiden Lin sudah menjadi tren panas. Sekarang di internet semua orang menghujatmu. Kami tidak ingin terlibat urusan apapun denganmu. Pak Ma? Pak Ma? Sepertinya Pak Ma telah membuat pilihan yang sangat tepat. Lin Chan? Kamu berani bilang kalau kamu tidak memelihara Lie? Lie kan bintang baru di dunia renang. kami sebelumnya tidak bisa menghubungi peserta Lie, makanya kami mencari pilihan kedua dengan ingin merekrut peserta Zhang. Kamu berani bilang bahwa orang yang dia cium di gedung renang sekolah olahraga itu bukan kamu? Kamu terus-terusan bilang kalau aku bejat, tapi seberapa baiknya dirimu sendiri? Kamu tidak lebih dari seorang wanita tua yang menjijikkan yang memelihara mahasiswa muda. Kamulah yang merusak moral masyarakat. Jika aku berterus terang tentang hubunganku dengan Lie, bukankah Lin Qi akan mengetahuinya? Bagaimana ini? Aku pasti akan ditertawakan olehnya sampai mati. Tapi jika aku tidak mengatakannya, sudahlah, biarkan saja dia mau bicara apa. Aku dan Presiden Lin tidak punya hubungan simpanan seperti yang kamu tuduhkan. Tidak perlu mencarikan alasan untuknya. Perbedaan usia kalian berdua sangat jauh. Kalau bukan karena dia bersedia menghabiskan uang untukmu, mana mungkin kamu memilih dia dan tidak memilih bersamaku? Aku menyukai Presiden Lin, bukan karena Presiden Lin kaya, melainkan karena Presiden Lin adalah cinta pertamaku. Bagaimana mungkin? Kita sudah berlatih bersama sejak kecil. Mana mungkin dia jadi cinta pertamamu? Saat aku berumur 10 tahun, orang tuaku tiada dalam sebuah kecelakaan yang disengaja. Orang-orang itu tidak hanya menghabisi ayah dan ibuku, mereka bahkan ingin menghabisiku juga. Saat aku berada di titik terendah dan tak punya jalan keluar, Presiden Lin yang telah menyelamatkanku. Kak, aku takut. Jangan takut, Kak akan melindungimu. Ternyata dia adalah anak dari masa lalu itu. Aku sudah benar-benar melupakannya. Begitu banyak tahun telah berlalu, tak disangka dia malah... Sejak saat itu, mataku tidak bisa lagi melihat orang lain. Sepertinya saat Zhang Shuang kakak senior sedang berenang, kamu sudah kehilangan rasa malumu, sampai berani membandingkan diri dengan Presiden Lin? Memangnya kamu layak? Aku tidak percaya. Kamu membohongiku. Kalian semua membohongiku. Lemparkan dia keluar. Baik. Lepaskan aku. Tolong ampuni saya. Presiden Lin, tolong ampuni saya. Lin Kan, kamu telah menghancurkan duta merek yang sudah susah payah kita dapatkan. Bukankah kamu harus memberi penjelasan pada semua orang? Terlebih lagi, grup Lin dan orang terkaya, keluarga Li baru saja bekerja sama dalam proyek olahraga, tapi duta mereknya justru kamu hancurkan. Bagaimana caramu akan mempertanggungjawabkannya kepada keluarga Li?
Semua yang terjadi hari ini pasti rencana dari Lin Baolai, tapi aku malah terjebak dalam permainannya. Kalian pihak grup Lin, bukankah menginginkanku sebagai duta merek kalian? Aku setuju. Atlet Lee, sejak awal memang menjadi pilihan utama kami. Jika sekarang dia bersedia setuju, itu benar-benar berita bagus. Apakah kalian berdua sudah gila? Apa gunanya dia setuju? Persetujuan harus datang dari sang penyokong dana. Selama aku yang bicara, tidak ada satupun orang dari pihak keluarga Lee yang berani menolak. Masih sangat muda, tapi bicaranya besar sekali. Presiden Lin, ada telepon dari pihak keluarga Lee. Lin Chan, baru saja bekerja sama dengan keluarga Lee, kamu sudah membuat kekacauan sebesar ini. Tunggu saja saatnya kamu didepak dari grup Lin. Meskipun Presiden Lee bilang dia adalah penggemar renang Lie, tapi ini tetaplah kerja sama senilai beberapa ratus juta dolar. Halo, ini aku. Aku bersedia menjadi duta merek Lin olahraga. Segera urus semuanya. Kak, apa ada rencana lain? Apa kata pihak Presiden Lee? Mereka bilang akan menaikkan biaya dukungan saya. Aku tidak percaya. Kamu hanya bicara sepatah dua patah kata saja, tapi keluarga Lee langsung menyetujuinya begitu saja? Jangan coba membohongiku. Mulai dari sekarang, kerjasama antara keluarga Lee dan grup Lin, biayanya akan naik 10 miliar dolar, dan semua urusan berkaitan akan diputuskan oleh Presiden Lin. Pihak keluarga Lee tidak punya keberatan sama sekali. Ikut aku. Sayang, aku tadi melihat mereka menindasmu. Aku ingin melindungimu. Makanya aku... Sejak pertemuan pertama kita, kamu sudah mengenaliku, bukan? Iya, Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? aku berharap meski aku tidak mengatakannya, kamu bisa mengingatku sendiri. Tapi kamu tidak kunjung ingat juga. Sini, peluk. Setelah kejadian tahun itu, kakek menghapus semua informasiku. Saat itu kamu masih kecil. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Jika dia tahu kalau aku ahli waris keluarga Lee, dengan harga dirinya yang begitu tinggi, dia pasti akan sulit menerimanya. Lebih baik aku tidak memberitahunya dulu. Kamu pernah memberitahu namamu sebelumnya? Apa kamu lupa? Sepertinya aku pernah mengatakannya. Hanya saja sudah terlalu lama, sehingga aku lupa. Selama tahun-tahun kita berpisah, aku tidak pernah sekalipun melupakanmu. Tapi ternyata istriku ini sama sekali tidak memedulikanku. Maafkan aku. Dulu setelah kita berpisah, terjadi beberapa hal buruk. Kakek, aku. Karena aku tidak sengaja melukainya, kakek khawatir aku akan mendapat masalah dan memengaruhi grup. Jadi beliau mengirimku untuk kuliah ke luar negeri. Tuan besar keluarga Lin memang punya banyak cara. Kalau tidak, aku pasti tidak akan memakan waktu bertahun-tahun tanpa bisa menemukanmu. Kakekmu cukup baik juga padamu. Baik padaku? Omong kosong. Dia hanya mencari alasan untuk mengusirku, lalu merebut harta warisan orang tuaku. Kak, di mana kamu? Astaga, adikku datang. Cepatlah bersembunyi. Linky masih kecil, kurasa dia belum bisa menerima kalau temannya menjadi kakak ipar, Kak. Kamu harus memikirkan perasaannya. Aku kakak ipar, Kak. Kakak, aku dengar Lie sedang mengejarmu. Kata siapa? Sekolah olahraga sudah heboh membicarakannya. Katanya Lie menolak Zhang Shuang, lalu dia sangat berharap dan datang ke grup Lin untuk menyatakan cinta padamu. Katanya kamu adalah cinta pertamanya. Apa itu benar? Kak, kamu tidak boleh bersama Lie. Kenapa? Bukankah dia itu idolamu? Justru karena dia idolaku, makanya kamu tidak boleh bersamanya. Seperti apa sifatmu? Apa aku belum tahu. Jika kalian berdua bersama, itu sama saja mencoreng nama idolaku. Aduh, Kak, apakah aku ini adik kesayanganmu? Jika iya, kamu tidak boleh bersuami dengan... Baju ini mungkinkah milik Lie? Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Kak, kamu memakai baju Lie? Jangan-jangan kalian sudah tidur bersama? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aduh, cepat pergi, cepat pergi. Hei. Lie? Kai. Kak, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Mulai sekarang jangan panggil dia Lie lagi. Kalau tidak memanggilnya Lie, lalu aku harus panggil apa? Panggil kakak ipar. Kak, ternyata orang yang kamu nikahi adalah... Istriku, kamu terlalu terburu-buru. Kamu harus mempertimbangkan kemampuan adikmu untuk menerima ini. Siapa yang tadi sangat ingin segera keluar? Sebenarnya siapa yang tidak sabaran? Tidak apa-apa.
Mulai sekarang, anggap saja aku tetap idolamu, dan aku akan menganggapmu sebagai adik ipar. Kita anggap adil saja, sesuai porsinya masing-masing. Lin kan? Pergi dan bercerai besok. Krisis grup Lin sudah teratasi? Dengan siapa aku menikah? Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lin kan, jangan tidak tahu diuntung. Kakek melakukan ini demi kebaikanmu juga. Lin Chan, kamu sudah gila. Kamu hanya anak simpanan? Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di keluarga Lin? Kakek, lihatlah dia. Kenapa kamu memukul istriku? Benar, kenapa kamu memukul kakakku? Kamu sama saja dengan ibumu. Tidak tahu diuntung. Aku dan Baolai menyuruhmu bercerai karena takut kamu ditipu oleh pria simpanan itu. Istriku justru terlalu mengalah, hingga akhirnya celaka, dan tiada gara-gara wanita perebut itu. Pria ini sudah merencanakannya dengan matang untuk mendekatimu. Sekarang dia akhirnya mendapatkan keinginannya, berhasil menjadi bintang iklan grup Lin. Jika kamu masih menganggapku kakekmu, segera ceraikan dia. Dia adalah keluargaku, sedangkan kalian tidak berarti apa-apa bagiku. Demi pria simpanan itu, kamu ingin memutuskan hubungan keluarga dengan kami? Sejak belasan tahun lalu, kamu sudah melakukannya. Di pemakaman orang tuaku, bukankah kamu yang bersikeras memakamkan ayahku bersama wanita itu? Aku melakukannya karena orang yang ayahmu cintai adalah... Aku tidak peduli siapa yang ayahku cintai, aku juga tidak peduli apa alasanmu. Aku hanya peduli pada adikku dan suamiku. Kamu dan Lin Baolai bukan apa-apa bagi kami. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang, akulah keluargamu. Biarkan aku melindungi kamu dan adikmu. Aku mengaku, akulah tuan muda keluarga Li. Lie, bangunlah. Aku tidak mau uangnya lagi. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh apapun. Kumohon lepaskan orang tuaku. Itu hanya mimpi. Cuma mimpi. Kamu mimpi apa tadi? Aku bermimpi. Tentang tahun itu, ketika aku baru saja memenangkan juara kompetisi renang grup remaja internasional, orang tuaku mengajakku pergi berkemah. Hebat sekali. Luar biasa. Kalian pergi berkemah? Lalu apa yang terjadi? Lalu, Lin Baolai? Untuk apa kamu menelepon lagi? Lin Chan, aku menelepon untuk mengucapkan selamat padamu. Kakek tadi dibuat marah sekali olehmu hingga dia tiada. Sekarang keinginanmu terkabul. Tidak perlu memberitahuku? Aku tidak peduli. sayang, ada apa? Kakekku? Sudah tiada? Satu lagi saingan yang datang mencari nafkah. Tuan Li, Presiden Lin sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Silakan tunggu sebentar. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Pemuda tampan, apakah kamu kesini untuk melamar pekerjaan juga? Karyawan di grup Lin kita berpakaian dengan cukup santai. Padahal aku takut pakaianku tidak cukup formal. Itu karena mereka semua mendengar bahwa Presiden Lin memelihara seorang mahasiswa dari sekolah atlet, sehingga mereka mengira memiliki kesempatan juga. Orang-orang tak tahu malu ini, beraninya mereka mencoba merayu istriku. Pemuda tampan, siapa namamu? Oh, tapi aku dengar Presiden Direktur grup Lin kita. Bukannya sudah menikah ya? Semua orang juga tahu bahwa Presiden Lin menikah hanya demi mewarisi grup Lin. Dia dan suaminya tidak memiliki perasaan cinta. Lagi pula, bagi bos sekelas Presiden Lin, memiliki simpanan di luar, bukankah itu hal yang sangat wajar? Pemuda tampan, nanti kita akan menjadi rekan kerja. Bagaimana kalau bertukar kontak WeChat? Nanti aku traktir kamu kopi. Berani sekali kalian. Kalian berani sekali berniat buruk pada suamiku. Apa kalian semua tidak ada pekerjaan? Kamu, ikut aku sekarang. Apa yang kalian bicarakan tadi? Kenapa? Kamu cemburu, sayang? Aku memang cemburu. Kamu itu suamiku. Atas dasar apa mereka menyentuhmu? Kalau begitu, aku akan pergi memberitahu mereka sekarang. Bahwa aku adalah orangnya Presiden Lin. Bukan pria yang bisa mereka sentuh sembarangan. Jangan pergi. Kenapa? Apa kamu takut orang lain tahu tentang hubungan kita? Aku hanya takut ini akan berdampak buruk padamu. Kamu adalah suamiku, dan juga duta merek yang baru saja dikontrak oleh grup Lin. Jika orang lain tahu, mereka akan membicarakan hal buruk tentangmu. Sayang, kamu sangat baik. Sudahlah, sebaiknya kamu pergi untuk sesi pemotretan promosi sekarang. Iya. Baiklah, aku beri kamu 1 menit lagi. Iya. 8 menit. Iya.
Terima kasih banyak ya. Kamu biasanya menolak wawancara apapun, tapi sekarang kamu bersedia tampil di depan umum demi aku. Sama-sama. Bisa membantu istriku, membuatku sangat senang. Aku keluar sebentar ya. Tunggu aku kembali. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Presiden Lin, aku kesini ingin membawakan... Di mana Presiden Lin? Dia sedang keluar untuk menerima telepon. Begini sobat, kamu ini masih muda. Memangnya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Kenapa kamu malah menumpang hidup di sini? Tepat sekali. Di grup Lin, ada begitu banyak karyawan pria yang menanti perhatian dari Presiden Lin. Kamu bahkan tidak masuk dalam hitungan. Melihat kemampuan kalian berdua, kurasa kalian juga ingin menumpang hidup kan? Nah, meskipun wajahmu tampan, tapi wanita belum tentu suka tipe sepertimu. Kalau begitu, coba katakan, tipe seperti apa yang disukai wanita? Entah itu seperti orang terkaya, keluarga Li yang sangat bergelimang harta, atau tipe pria seperti kami ini. Lalu bagaimana kalian tahu kalau aku tidak memiliki dua sifat itu? Kamu? Hahaha. Sobat, kalau mau membual, pikirkan dulu baik-baik. Selain soal sehebat apa dirimu diranjang, apa mungkin kamu itu pewaris orang terkaya keluarga Li? Tadi kamu bilang siapa pewaris keluarga Li? Presiden Lin, saya kesini untuk mengantar sesuatu kepada Anda. Aduh. Oh. Kamu tidak apa-apa? Apakah terasa sakit? Aduh Lin, Presiden Lin, saya tidak sengaja. Seharusnya dia tidak apa-apa. Kamu kasar sekali. Tentu saja kamu merasa tidak apa-apa, tapi dia adalah seorang atlet. Bagaimana jika dia terluka? Presiden Lin, dia tidak terlihat seperti pria manja. Lagi pula sepertinya tadi tidak benar-benar terinjak. Dasar kasar, tentu saja menurutmu tidak apa-apa. Dia sedang berjuang demi medali Olimpiade. Jika dia gagal, apakah kamu sanggup bertanggung jawab? Dialah Liye, sang atlet Li. Kak, aku tidak apa-apa. Aku yakin karyawanmu juga tidak sengaja melakukannya. Kalian berdua keluar dari sini sekarang. Aku tidak mau melihat kalian lagi di grup Lin. Pergi. Di mana bagian yang terluka? Coba aku lihat. Mahasiswa yang dipelihara oleh Presiden Lin itu benar-benar tidak tahu malu. Kontrak iklan bernilai puluhan juta dolar, Presiden Lin benar-benar budak cinta. Presiden Lin sudah bersama orang lain. Dengar-dengar Presiden Lin sudah punya kekasih baru? Dengar-dengar Presiden Lin sudah bersama seseorang. Katanya Presiden Lin sedang mengandung. Itu sudah sangat pasti. Hai pria tampan, ternyata kamulah bintang iklan yang baru di kontrak perusahaan. Liye ya? Kamu masih muda. Jangan salahkan Kak jika tidak mengingatkanmu. Presiden Lin itu sudah menikah, menumpang hidup padanya tidaklah semudah itu. Kenapa begitu? Presiden Lin itu seperti wanita yang tidak punya perasaan. Dia hanya memikirkan pekerjaan, tidak mengerti keromantisan sedikit pun. Bagi dirinya laki-laki, hanyalah sebuah alat. Setelah dia bosan padamu, dia pasti akan mendepakmu. Tapi dia pernah bilang bahwa dia akan selamanya baik kepadaku. Ucapan wanita jahat saat bermesraan tidak bisa dipercaya. Tapi dia tidak mengatakannya saat sedang bermesraan. Lalu dia mengatakannya di mana? Di dinas kependudukan, tepat di kantor pendaftaran pernikahan. Namanya juga anak muda. Begitu mudahnya berbohong. Apa yang dia katakan? Benar. Kami berdua memang sudah menikah. Apa yang kalian bicarakan? Bahwa suamiku yang kunikahi demi warisan grup Lin adalah Liye. Mahasiswa yang berciuman di kolam renang sekolah atlet juga adalah Liye. Aku, Lin Ken, tidak pernah memiliki pria lain. Sejak dulu selalu dia. Maafkan kami, Presiden Lin. Kami sudah salah sangka. Dia bukan hanya suamiku, dia juga seorang atlet hebat, bahkan menjadi duta produk terbaru untuk grup Lin. Kalian tidak bisa hanya karena dia muda dan karena dia adalah suamiku, langsung meremehkan kerja keras dan ketulusannya. Mulai sekarang, siapapun yang bersikap genit di kantor ini akan langsung dipecat. Siapapun yang bergosip dan menyebarkan fitnah saat jam kerja akan masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Sayang, kamu keren sekali. Ikut aku sekarang. Linkan, Lin Baolai, apa kamu sudah gila lagi? kamu bahkan tidak mau datang ke pemakaman kakek. Apa kamu masih punya hati nurani? Kakek, dia mendukung ayah mencari selingkuhan dan mengabaikan ibu. Selalu pilih kasih memihak putri selingkuhannya, menindas aku dan Xiaoqi, dan berencana memindahkan warisan ibuku kepada anak haram selingkuhan itu.
yaitu dirimu, Lin Baolai. Dia memperlakukan kami seperti itu? Kakek macam apa dia? Kakek tiada karena sangat marah kepadamu, tapi kamu bahkan tidak mau memberi penghormatan terakhir untuknya. Kamu hanya bisa bicara karena tidak merasakannya. Kamu selalu menjadi orang yang diistimewakan. Tentu saja kamu bisa memintaku untuk berlapang dada. Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi denganmu. Cepat pergi dari sini. Kamu... Tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan padanya. Buat apa bicara dengan orang gila seperti ini? Lin Baolai, seharusnya kamu tahu kalau aku dan Lin Chan sudah menikah, kan? Kamu datang ke sini hanya untuk pamer kepadaku? Tidak. Aku datang untuk memperingatimu. Biar ku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani membuat masalah di depan istriku lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Liye, dasar kamu pria miskin tak berguna. Hanya karena mengandalkan kekuasaan keluarga Lin kamu bisa sukses dan kaya raya. Apa hakmu mengancamku? Kamu akan membayar harga atas tindakanmu hari ini dan atas kebodohanmu. Kakek sudah memberikan seluruh aset dan saham semuanya kepadaku sebelum dia tiada. Sekarang kekayaanku sebanding dengan Lin Chan. Sedangkan kamu hanya menantu yang numpang di Lin Chan? Apa hakmu bersikap sombong di hadapanku? Oh ya. Halo? Gawat, Tuan Putri, semua aset properti dan saham atas namamu rugi total. Apa kamu sedang bercanda? Aset atas namaku mencapai puluhan miliar dolar. Kalau hanya rugi puluhan juta dolar itu tidak berarti apa-apa, jangan terlalu berlebihan. Tapi Nyonya, orang terkaya keluarga Li tidak tahu kenapa tiba-tiba mengamuk, dia terus menyerangmu di pasar modal. Semua proyek yang ada hubungannya denganmu, semuanya jatuh terpuruk. Sekarang Anda sudah bangkrut. Mustahil. Aset senilai puluhan miliar dolar? Bagaimana mungkin bisa habis begitu saja? Pasti ini ulahmu. Kamu yang menyuruh keluarga Li menyerangku di pasar modal. Menyerangmu di pasar modal? Tapi kenapa? Mana aku tahu. Sekarang aku mengerti. Kamulah pewaris dari orang terkaya keluarga Li itu, kan? Jika identitasku sampai terbongkar oleh Lin Baolai, apa istriku akan marah ya? Liye adalah suamiku. Dia itu pewaris keluarga Li atau bukan? Mana mungkin, aku tidak tahu. Lagi pula, aku sudah pernah melihat pewaris keluarga Li itu. Beliau itu seorang paman yang sudah berumur. Bagaimana mungkin itu, Liye? Kalau begitu dia... Kamu memang tidak punya bakat berbisnis. Bangkrut itu hanya masalah waktu saja. Jangan menyalahkan siapapun. Dasar wanita kejam. Kalau aku bangkrut, hidupmu juga tidak akan tenang. Lia. Karena ada kakak iparku, aku pasti jadi pemenang kedua. Xiaoqi, kamu akhirnya memanggilku kakak ipar. Kamu dan kakakku sudah menikah, memang aku harus panggil apa kalau bukan kakak ipar. Tapi aku beritahu kamu ya, jika kamu berani menyakiti kakakku. Tenang saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu dan juga kakakmu. Lin Baolai, apalagi yang ingin kamu lakukan? Wajah istriku terlihat sangat serius. Pasti Lin Baolai baru saja meneleponnya. Lin Chan, meskipun kamu tidak menganggap kakekmu, tidak mungkin kamu juga tidak menganggap ibumu sendiri, kan? Aku sekarang sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku akan mengambil pakaian dalam ibumu untuk dilelang. Harga pembukaannya 100 juta dolar. Xiaoqi, di mana kakakmu? Kakakku, Semangat Liye. Semangat Liye. aku tidak melihatnya tadi. Ayo semangat. Semangat Liye. Raut wajah istriku tidak enak sejak menerima telepon tadi. Ayo. Apakah terjadi sesuatu? Tuan muda, Kenapa kamu kesini? Lin Baolai sedang berada di acara lelang. Nanti saja bicaranya. Aku harus bertanding sekarang. Tuan muda, lelang yang diadakan Lin Baolai itu adalah melelang pakaian pribadi ibunya, Presiden Lin. Lin Baolai bajingan itu, beraninya dia melakukan itu, aku akan pergi menghajarnya. Jangan pergi. Biar aku saja. Kakak ipar, tapi pertandingan akan segera dimulai. Tanpa keberadaanku, kamu pasti bisa meraih posisi pertama. Mana bisa begitu? Itu adalah urusan kakak dan ibuku. Aku ini pria. Seharusnya aku yang pergi melindungi mereka. Kakak dan ibumu adalah istri dan ibu mertuaku. Sedangkan kamu adalah adik iparku. Sudah seharusnya aku yang melindungi kalian. Lelang resmi dimulai. Lin Baolai, ini semua adalah barang peninggalan ibuku.
Kamu tidak punya hak untuk melelangnya. Lin kan, kamu belum tahu ya. Kakek sudah memberikan semua barang milik keluarga Lin kepadaku. Tentu saja termasuk pakaian pribadi milik ibumu itu, jadi aku tentu punya hak untuk melelangnya. Kalian pasangan tidak tahu malu. Bagus, Lin Chan. Beraninya kamu mencaci maki di lokasi lelang. Baiklah, aku akan segera membatalkan hak lelangmu. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang pertama kita. Inilah pakaian pribadi milik Ibu Lin Chan yang pernah dikenakannya semasa dia hidup dulu. Berapa harganya? Katakan saja padaku. Asal kamu mau memohon kepadaku, agar aku menjual semua peninggalan ibumu itu kepadamu, maka akan aku pertimbangkan. Bagaimana mungkin aku bersujud pada dua orang tak tahu malu ini? Tapi jika aku tidak melakukannya, barang peninggalan ibuku akan mereka jual. Istriku. Bukankah seharusnya kamu ikut kompetisi? Mengapa kamu ada di sini? Kamu sedang mengalami masalah besar seperti ini. Mana mungkin aku tinggal diam? Tapi kompetisinya? Xiaoqi akan membawakan medali emas itu untuk kita. Lie, untuk apa gembel miskin sepertimu datang ke sini? Jangan coba-coba bandingkan seluruh kekayaan keluargamu dengan uang jajanku saja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pelayan dari orang terkaya keluarga Li, pengurus rumah Wang. Pelayan? Bukankah dia adalah Presiden Li? Membayar untuk si miskin ini? Apakah tuan besar keluarga Li tahu tentang ini? Tuan saya tentu saja mengetahuinya, dan beliau saat ini berada di lokasi ini. Siapa dia? Berada di lokasi ini. Lie? Tuan Muda Li? Apa kamu benar-benar tuan muda dari keluarga Li? Sayang, sebenarnya soal masalah ini bisa kita bicarakan nanti saja. Jangan katakan padaku kalau maksudmu tuan keluarga Li adalah Lie. Lin Baolai, aku ingat sudah mengingatkanmu. Jangan pernah berani mengusik istriku lagi. Jangan banyak berlagak di sini. Kalau kamu adalah kepala keluarga Li, maka aku akan bilang bahwa aku adalah ibunya orang terkaya. Emas murni asli ini tidak mungkin berbohong. Wah, banyak sekali. Memang tidak diragukan sebagai orang terkaya? Bisa langsung mengeluarkan emas sebanyak ini. Astaga, seumur hidup aku belum pernah melihat emas sebanyak ini. Ternyata kamu benar-benar pewaris keluarga Li. Ini adalah emas senilai 100 juta dolar. Siapa lagi yang berani meragukan identitas tuan muda milikku? Tuan Muda Li, uang ini sudah tidak saya inginkan. Kami tidak membutuhkannya lagi. Seandainya saya tahu Anda adalah tuan muda Li, kami tidak akan berani memintanya apapun yang terjadi. Saya mohon lepaskanlah kami. Orang yang seharusnya kalian mintai maaf, bukan saya, melainkan istri saya. Presiden Lin, saya tidak pantas untukmu. Aku sangat tidak tahu diri. Ampuni aku kali ini. Benar-benar sekali. Lin Chan, tidak. Kak, saya hanyalah putri rendah dari simpanan. Tapi, bagaimanapun kita tetaplah saudara. Saya memohon kepadamu. Tolong ampuni saya. Sayang, istriku. Brengsek, berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak menyembunyikan apapun. Mengapa jika kau sebenarnya adalah tuan muda keluarga Li, kau malah membiarkan pengurus rumah Wang berpura-pura? Itu karena kamu mempercayai rumor dan sangat yakin kalau aku adalah pria yang sudah tua. Aku dan pengurus rumah Wang juga merasa sangat tersudut. Inti pembicaraan ini, semua ini salahku? Istriku sangatlah bijaksana dan juga sangat cerdas. Mana mungkin istriku berbuat salah? Kata-kata pria, tidak ada satupun yang bisa dipercaya. Sayang. Namun kata-kata anak muda, sepertinya masih bisa dipercaya.